Taufik adalah pertolongan Taufik adalah Allah. hidayah Petunjuk Allah. hudan linas petunjuk buat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi Hudal lil muttaqin. Setelah manusia kan awam, nakirah, universal. Tapi kalau lil muttaqin hanya khusus buat orang-orang yang bertakwa. Karena takwa definisinya ada imtithalul awamiri, kan gitu kan? Mengerjakan perintahnya Allah, wajtinabun nawahi. Itu di fikihnya begitu di Imam Syafi'i itu. Orang yang bertakwa kategorinya adalah definisinya adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Alhamdulillah. Karena di sholat Jumat khotib menjadi syarat Mutlak. Kita Allah. Itu kalau nggak kayak itu sholat 4 rakaat lagi. Ini kalian juga harus bisa menjadi ya. Kalau khotibnya tanpa pakai hamdalah, sholawat dan salam, nggak ada ittaqullah, sholat 4 rakaat lagi. Di samping belum ada 40 jamaah yang asli mukimin. Jadi yang wajib tuh pertama kali adalah yang mukimin. Apa itu mukimin? Yang sudah datang duluan di situ lingkungannya. Lah kita ini termasuk muhajirin, orang yang hijrah. Orang musafir dikatakan. Bagaimanapun musafir tetap wajib sholat Jumat. Oh begitu Pak Ustadz ya. Rasulullah mengatakan, man taroka talata jumu'atin, barang siapa yang wani-wani meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ya kan? Bila udurin tanpa adanya udur, ya kan? Tubi'ah maka dicatat orang tersebut munafikon, na'udzubillah. Zalik. Perempuan gimana? Perempuan. Tapi kalau Idul Fitri walaupun boleh berang, tapi nggak sholat, nonton aja. Selfie. Idul Fitri boleh berangkat semuanya, mau cucu kakek semua yang bawa semua, ya. Saking nikmatnya menyongsong apa namanya? Kebahagiaan hari kemenangan setelah menjaga dan menahan hawa nafsu selama bisa 30 hari, bisa 29 hari. Patokannya apa tuh? Rembulan hilal. Kalau jam patokannya matahari. Ya kan zaman dulu mana ada seperti ini? Cuman dikasih dikasih paku di tengah-tengah. Betul nggak? Karena Rasulullah mengajarkan kapan waktu zuhur dimulai. Nah ini belajar kayak dulu ya begitu. Kalau nggak ada jam di tengah hutan. Kapan waktu zuhur dimulai? Waktu zuhur dimulai ketika matahari di tengah itu haram sholat. Matahari berada di atas kepala. Di atas kepala itu haram sholat. Tunggu bayangannya menggeser ke bayangannya geser ke mana? Ke kiri, barat. Wani ngomong ke barat. Bayangannya mengarah ke timur. Baru sholat zuhur waktunya dimulai. Itu hadis itu. Ya kita belajar bareng ya. Saya juga nggak bisa. Ini belajar bareng Pak. Bareng. Kapan waktu zuhur dimulai? Ketika matahari di tengah-tengah itu masih haram di sholat. Begitu bergeser sedikit bayangannya, itu masuk waktu. Berarti geser kemana? Makanya jalannya ke barat. Sampai kapan waktu zuhur itu habis? Sampai ketika ada bayangan yang barang itu didirikan. Sesuatu lah ya, bukan sesuatunya Syahril ya, sesuatu bukan ya, Syahril. Nggak berlaku itu lagu ya. Yang hafal suka TikTok ya, sesuatu harus apa? Nggak apa-apa ya, santai kan. Bayangan sesuatu ini di tengah-tengah dulu kan gini. Bayangan sesuatu ini kan katakan itu ada matahari ya itu
menggeser ke timur, dan bayangan itu sama tingginya dengan sesuatu itu. Oh iya. Sama rata ya. Sama bayangan panjangnya. Itu waktu duhur habis. Ya, ini mengenal fikih waktunya ya. Nah, ini Rasulullah yang bersabda. Kan zaman dulu nggak ada. Ya Rasul, kapan? Zaman Rasul belum jadi Islam, kepada sholat. Lagi asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Maka ketika sholat dimulai itu ya setelah Isra dan baru menyampaikan bahwa Allah itu satu, apa itu wahid, itu la ilaha illallah, itu baru pikir begitu doang. Setelah Rasulullah datang dari Mi'raj, dapat oleh-oleh, betul? Betul. Oleh-oleh apa tuh? Bukan talas Bogor dulu. Ya. Itu mah dari puncak ya Pak Ji. Bukan talas Bogor, bukan kacang panjang ya. Bukan. Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Dan itu negosiasi terus sama Nabi Musa, sama yang selalu bantah Nabi Musa. Waduh Muhammad, dalam 50 rakaat, mana mungkin makmum jamaahmu, umatmu itu orangnya kecil-kecil. Kemudian hobinya duit kabeh. Lu kalau 50 rakaat itu bisa terjadi lo, nggak bisa kerja lo. Lagi Allah Akbar, as-salatu khairum minan naum. Lagi mau berjalan, lagi nyuci apa baju. Ada anjangan oleh 50 rakaat lo. 50, masya Allah. Bahasa Jawa biu, bahasa Jawa. Dio. Kamput itu. Coba. Terus ini gak salah itu, gak salah itu. Enggak salah dah. Iya tak. Ini jadi biu. Ya. Dan ini nanti akan menjadi kita makin khusyuk setelah dapat oleh Rasulullah. Rasulullah diantar malaikat Jibril gak mampu ke Sidratul Muntaha, ditinggal malaikat Jibril. Ya Rasul, seandainya jasad saya dan roh saya mau naik ke Sidratul Muntaha, saya akan terhempas dan saya akan menjadi tercabik-cabik, nggak mampu. Sekarang kalau sampai naik pesawat, saya kan jatuh ketinggian, terus secepat itu hilang. Angin itu ya, isu bisa menjadi tajam tuh. Coba air yang semprotannya semakin tinggi tuh, coba tangan berenang, bolong tangan, kulit ini bolong, kayak silet. Jangan main-main. Tuh yang buat nyuci tuh, yang buat ngilangin radial mobil-mobil yang gede-gede itu kayak itu kali tiba. Itu kalau ke tangan kulit itu bolong apa keluar darah kalian. Secepat kilat itu air bisa masuk. Saking cepatnya. Jibril angkat tangan. Ampun ya Rasul. Mulai naik sini. Harus mendapatkan itu Rasulullah turun lagi sampai dikurangi 5. Ngasih nggak mampu Muhammad 45 terus naik lagi lapornya Allah sampai masih 5 naik lagi. Lu tuh kalau naik lagi semua habis nggak sholat lagi kita. Seru itu. Ya kan? Wah, itu kalau sampai masa sih saya udah naik, saya malu udah dapat nggak naik lagi. 5 rakaat masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maksudnya sekarang ini walaupun 5 rakaat sehari semalam, kalau 5 rakaat 5 kali sholat sehari 5 waktu, masih banyak yang dipanggil itu nanti. Betul Pak Ji? Di sinilah letaknya kita doakan setiap pengusaha bisa membudayakan seperti ini. Pengajian di tengah-tengah kita sedang kerja, tapi diambil 1,5 jam untuk sama-sama kita taqarruban ila Allah. Untuk sama-sama kita mengaji, menggali ilmu bareng-bareng, dan betul-betul tempat seperti inilah yang Rasulullah disyukuri. Rasulullah cinta. Kata Pak Alfan tadi, tidak akan menjadi miskin kalau kita cuma menghabiskan waktu 1,5 jam. Apa tadi? 1,5 jam, bukan 1 jam saja, bukan itu lagu. Betul ya? Bukan ya, 1 jam saja kan Nabi ya? Iya Pak. Bukan.
Setelah semuanya kamu bukan, ya kan? Bukan 1 jam saja, ya kan? Gak jumpa kamu, enggak. Ya. Dapat apa Rasulullah itu? Begitu Rasul menghadap dapat 5 rakaat itu, sudah cukup. Muhammad cukup ya Allah. Langsung menghormat Rasulullah kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Apa at-tahiyyat itu? Hormat. Ini kalau pada sang komandan hormat gerak. Ini artinya tahiyat. Apa artinya? Penghormatan. Al-mubarakatus keberkahan. Apa tadi? At-tahiyat penghormatan, keberkahan. Terus apa? Sholawatut ya kan? Kebahagiaan. Tulillah. Semua kebaikan hanya milik Allah. Ulangi. Penghormatan, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan satu lagi. At-thayyibatulillah. Kebaikan hanya punya Allah. Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan nanya nanti setelah Rasulullah mendapatkan doa dari Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Wahai selamat kau Muhammad. Wahai nabiku, ayyuhan nabi, rahmatku dan keberkahanku meliputi kepadamu. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah enggak maeri, enggak apa tuh? Enggak maruk apa tadi maruk. Serakah. Rasulullah enggak serakah. Langsung salaman. Salamnya dijawab assalamu alaina. Nah itu domir kita semua. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera semua buat kita umatnya Rasul wa ala ibadillahi sholihin, terhadap hamba-hamba Allah yang soleh, bukan yang oleh, yang soleh. Apa bedanya soleh dengan poleh? Toleh motol noleh melulu, ya kan? Suruh la ilaha illallah malah nengok sana nengok sini, ya kan? Nengok sana nengok sini, malah bawanya linggis itu toleh. Apa maling? Malam bawa linggis. Kata apa? Mau kerja. Harusnya malu ya Pak. Ya. Kalau lain-lain. Itu namanya dia tadi tidak imtithalul awamir wastinabun nawahi. Apa itu tadi? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang. Maka menjadi syarat mutlak bagi khotib. Nah, ini dilanjutkan setelah Rasulullah mengatakan assalamu alaina, supaya kita tahu asal tahiyat itu dari mana? Dari Sidratil Muntaha. Dan Rasulullah didoakan, Rasulullah tidak mau serakah. Kemudian doanya didengarkan langsung oleh Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera terhadap kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita tingkatan sholatnya bisa mengartikan seperti itu, nggak mungkin dulu. Insya Allah. Aflahal mu'minun. Sangat beruntung wahai orang mukmin yang ketika sholat dia bisa khusyuk. Hati-hati kita sholat sudah mau tua ya Allah. Ayo jangan selalu nonton berlebihan. Apa itu nonton berlebihan? Nonton mobil berlebihan. Padahal kita dulu punya duit. Nonton istri berlebihan. Istri boleh nggak? Boleh ya. Nonton perempuan lain berlebihan. Padahal kita sudah punya istri. Nonton orang hitung duit berlebihan. Padahal kita punya pasan. Kan ngeri jadinya. Ya. Nonton baju bagus berlebihan, padahal kita sudah punya baju bagus, baju yang sederhana. Jangan cap onta dibeli terus mahal. Ada nggak baju cap onta? Apa mereknya onta itu? Camel. Aduh, sapu harus Camel, baju harus Camel, semua Camel. Mahal Pak ya, mahal. Duitnya murni, duitnya bisa tuh. Kalau pegang baju di mall tuh, ya 600. Baju doang tuh 600. Mau dikirnya 600. Sabun doang nih 300. Sabun doang. Masya Allah. Gaji kita hanya mampir ke mall doang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nonton dong megang camel, megang sabuk, megang baju, modal ini apa namanya? Jalan haji. Begitu dipegang bunyi, bukan keliling bukan. 2,5 juta, 2,5 juta, plus. Ya nyampe rumah kita, palanya pegang langsung. Astagfirullahaladzim, duitnya habis. Biasa aja sederhana. Makan itu juga sederhana. Sekali tempo boleh, sekali boleh jalan-jalan, boleh ya. Kalau bagi keluarga jalan-jalan ke pantai paling irit. Ya, syaratnya mau nggak tahu ya? Tak kasih tip-tip aman, bawa tikar sendiri. Ya. Ikan bakar belinya di pasar, dibakar di sini. Misalnya tinggal beli arang, tapi dikipas-kipas doang, gayanya gitu. Ini pengalaman saya begitu. Ya sekarang kira semua nih. Kalau nggak mau ya seprapat semua nggak apa. Macam-macam ada apel, ada jeruk, ada yang bisa. Bu beli 4 kilo tapi dikasih 6 warna. Iya. Dibawa ke sana sama anak istri, anak-anak suruh lari-lari ke pantai. Kita sama istri pacaran lagi. Alhamdulillah. Wah, tip aman, stiker. Lah kalau ada orang dagang ikan ngomong marah ya, beli satu aja bu. Tanya dulu harga berapa. Gitu jangan ngomong dibakar dulu, pesan dulu bayar. Bu berapa bu? Kalau harganya biasa 100.000 nggak jadi. Masa ikan 100.000 ya kan? Pak harganya ikan ini Pak. Yang mana Pak? Yang banyak dagingnya apa yang begini? Oh yang itu tuh, yang dagingnya ada itu. Nah itu harganya 75.000. Boleh nggak kalau saya tawar 75.000 dua? Kan begitu kan? Wani nawar, wani harus ditawar. Saya pikir ya beliau tambah cuma 10.000 ya Pak ya. Iya. Modal kecap kita dari rumah, kecap dari rumah, sapi dorong dari rumah. Pokoknya happy pokoknya. Nggak nyampe 500.000. Masya Allah, itu anak-anak udah senangnya minta ampun, ya Pak ya. Jadi tim aman dari kantor ini bilang, loh begitu caranya. Saya sering ke Adom, orang-orang tetangga ngomong, Ustaz, dari jalan-jalan dia alhamdulillah, padahal bawa nasi kalau Adom, gerak tiker. Pulang dari Adom, agak malam habis sisa. Tangga ngomong alhamdulillah, Pak Ustaz, duitnya banyak ya jalan-jalan mulu. Alhamdulillah di rumah gitu, Masya Allah. Duh happy. Ya udah nggak depresi dia kan ya. Jangan sampai istri itu pikirannya tuh kacau gara-gara pengen jalan-jalan. Dia nonton orang lewat itu seneng banget ya. Udah lama nggak ada seperti itu. Masya Allah. Tapi bu jangan nonton apa nonton percaya. Lah itu lebih aman. Insya Allah. Karena semuanya itu berpengaruh nanti kalau membakar di hati, pikirannya ada kacau, ya kan? Ada orang yang kacau. Tetangga kita ini sudah punya tetangga yang cuma kerja baru 67 tahun lah ya. Tapi rumahnya Masya Allah kebangun, garasinya bagus, mobilnya mewah. Ada yang orang udah nikah suami istri 35 tahun, mobilnya nggak pernah ganti, ya, mobilnya tua, rumahnya nggak pernah juga direnovasi karena anaknya banyak pendidikan semua. Tapi istrinya kurang bersyukur, ngamuk, gara-gara kucing. Gara-gara dia punya kucing biasa, dia punya kucing dari Eropa. Tetanggaan itu kucingku jelek gitu doang tuh. Kucingmu jelek gara-gara kucingnya soal itu udah kucingnya tuh bulunya banyak. Gara-gara kucing berantem tuh anak-anak tetangga itu, kan? Lah ngomong sama bapaknya, Pak, sudah rumah nggak kebeli kata bapak. Kalau aku belikan kucing yang mahal. Tahu bilang tambah parah Pak, Bu. Kucing nggak usah dipelihara. Karena kalau kata Pak Ustaz nih, melihara apapun kalau nggak bisa ngerawat, nggak kuat beli makanannya, kita dosa. Jangankan kucing, ikan yang di akuarium itu, kalau kita merawatnya bisa, insya Allah pahala kita bakalan banyak. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih makan sehari saja, itu pahala kita diambil gara-gara nggak ngasih makan. Itu ada kitabnya, di kitab. Ada di kitab itu diterangkan. Abah Uci almarhum Waqoroh Abayarham sering menceritakan masalah itu yang di Jalan Pasar Kemis yang beliau pengajiannya sangat besar sekali, banyak jamaahnya. Beliau selalu menceritakan jangankan hewan, pohon yang kita
tanam itu ya, kalau nggak disiram pun dia akan menangis juga. Jadi jangan sampai kita menanam pohon atau ikan disia-siakan. Akhirnya pahala kita setiap hari diambil untuk menebus kesalahan kita. Berarti kita betul-betul Islam itu menyayangi makhluk-makhluk yang lain, betul. Makanya kalau ada Islam tuh kok sampai berantem dulu, jelas-jelas dia berguru di mana. Sedangkan sama orang Yahudi aja kita disuruh berbuat baik, asalkan dia juga ikut apa namanya itu, ikut ngikutin peraturan Indonesia, gotong royong. Tapi kadang-kadang itu pendatang atau orang yang asing, kadang-kadang dia hanya mementingkan usahanya, dia nggak pernah kumpul kadang-kadang. Zaman saya Karang Taruna tak kasih surat, Pak, sekali bulan sekali tempo Bapak kumpul, jangan hanya menjual makanan kepada lingkungan saya, tapi Bapak nggak pernah kumpul. Kami ya, jadi nggak usah bicara agama, di tingkat sosial kita nggak bisa bertetanggaan kurang baik, maka sering-sering dikasih teguran orang-orang seperti itu. Nah ini 17 Agustus dia dikasih proposal itu kadang-kadang nawar, Pak. Kadang-kadang nawar, suruh yang lain juga 15.000, 20.000 dia dikasih untuk itu. Saya ikut yang 15.000 padahal sembako kumplit dengan kita kesana dia semua. Ya minimal 300.000 kan enak Karang Taruna menjalankan tugasnya. Ya lanjut, alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyat itu sampai asyhadu alla, terus kemudian setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kita ikrar, mengucapkan syahadat. Baru tangannya ini kalau Imam Syafi'i ya, tangannya ini ada yang begini, ada yang begini. Ya. Disisain satu. Tangannya disisain satu, ada yang begini, ya ada yang begini. Ini letter O. Nah itu harokat. Harokat itu artinya berubah. Lah kita harokatnya dari sini ke sini doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu Allah, simbolnya ahad. Ahad itu satu esa. Ya. Kalau yang lain pahamnya adalah harokat itu adalah begini. Harokat. Halo, ingat ya? Ya, ini kayak tawaf ya, kayak tawaf. Ya. Kayak tawaf, ada begini kayak tawaf, ada juga begini ya, kayak tawaf. Ada yang begini-begini ada. Harokatnya harokat. Sebetulnya hadisnya cuma harokat. Gegem tanganmu ketika mengucapkan asyhadu apa? Menggenggam tanganmu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita ubahkan gitu. Ada yang begini-begini, ada yang begini. Kata saya mengatakan, kenapa kok begini-begini? Karena iblis bilang, awak 2, awak 3, awak 2, awak 2, awak 4. Dia dikejar ke sini, gitu. Akhirnya muter-muter begini. Akhirnya mah, hingga itu beliau. Aslinya cuma harokat. Apa tuh harokat? Harokat itu merubah dari kesini menjadi namanya harokat. Merubah. Karena saking pengennya mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu berapa? Al-Ahadu As-Somad ya. Al-Huwallahu Ahad. Allah itu Isa. Maka dibilang Isa itu illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah simbolnya berapa? Satu. Semua sepakat begitu. Cuman ada yang ya tadi ada yang langsung begini dari awal. Ya, karena lebih baik datang awal daripada terlambat. Kayak ngambil gaji ya kan. Lebih baik datang awal pensiunan ini daripada belakangan. Wah bahasanya ini kalau ngambil datang habis sholat subuh berangkat ya. Bang kenapa Bapak pagi-pagi? Lebih baik saya tunggu daripada nanti saya ngantri lebih nomor sekian. Nomor 1 terus Pak. Ngambil gaji nomor 1 terus Mbak Zakaria juga saya. Masya Allah. Beliau pensiunan berjuang 45. Tapi dulu itu Belanda sering ditipu apa? Sering ditipu sama dia. Sering ditipu. Kadang-kadang entah juga sering ditipu. Wah, dia kan orang tua tani ya. Jadi kesana kemari enggak. Tangannya ada kapalnya tuh, tentara tahu kok. Belanda itu tahu kalau tentara nggak mungkin dia
kapalnya di sini. Tapi kalau petani pasti kapalnya di sini. Jadi dia jalan-jalan dan pegang Belanda bebas karena di petani. Kadang-kadang tentara itu ngumpul sama dia dikerjain. Apa sih Belanda? Apa sih Belanda? Wabur, baru dikerjain. Itu lucu bahasa itu. Orangnya suka ngerjain gitu. Ada orang sekampung disuruh undangan semua di rumahnya. Dianya kabur. Suruh, nanti kan di rumah saya ada undangan keselamatan di Adira, bisa ya, jangan lupa. Semua sekampung di Padang semua. Datang semua. Sampai mamanya, mbahnya enggak, itu ngamuk. Lah, siapa yang nyuruh? Mbah Jaka ada. Saya nggak ada masak, ada apa katanya? Datang semua apa? Kelewatan ini. Lah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rukunnya sampai di situ. Ya ingat ya, yang fasih, yang belum fasih, karena tahiyat itu penting. Rukunnya sampai di Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. Nggak pakai nggak apa-apa. Memang hadisnya nggak pakai sayyidi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa di Indonesia masih pakai sayyidina? Karena sayyidina itu ibaratnya nih. Kalau saya mengambil mengundang Pak Alvan, Alvan, sopan kan? Kurang sopan. Karena orang-orang Indonesia itu timurnya ada timur tuh kalau panggil pakai Pak Pak Alvan, Pak D dan sebagainya. Itu hanya undangan sopan santun. Maka sayyidina itu bendara, tuan. Ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan Rasulullah, wahai Nabi Allah. Mendingan jangan Muhammad doang, jangan. Mendingan wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah. Mendingan Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad. Itu lah bagus ya daripada wa ala ali Muhammad. Dulu seakan-akan orang-orang timur ini nggak terima. Soalnya Muhammad itu Masya Allah, akhlaknya luar biasa, santunnya luar biasa. Jadi kita memanggilnya kok kayaknya nggak punya kesopanan, maka pakai Sayyidi. Nah, cuman itu doang. Itu ada yang ngambulkan, jangan ditambah-tambahin, nggak apa-apa. Semua ulama Syafi'i sepakat tidak apa-apa penghormatan kepada Nabi Muhammad. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Apakah itu ada penggelembungan, ada penambah? Tidak bermaksud itu. Sama dengan kita berdoa di dalam Al-Quran, Robbi habli minas sholihin. Kan ada tulisannya begitu, Robbi habli minas sholihin. Kita kalau berdoa karena kita memimpin orang banyak, Robbi hablana minas sholihin. Kenapa? Karena kita nggak mengubah Al-Quran, tapi punya kepentingan mendoakan buat kita semuanya. Maka bukan pakai li lagi, pakai lana. Karena kalau li untuk diri pribadi, kalau lana untuk kita semua. Itu boleh tidak? Karena bukan lagi kita mau membaca Al-Quran, tapi berdoa untuk menjadi kepentingan bersama. Maka kata-kata itu dibilang bukan pribadi, menjadi majmuk, menjadi universal. Maka dipindah menjadi Allahumma fir lana dunubana gitu. Kalau sendiri Allahumma fir li dunubi waftahli. Maka di situ ada firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afin wa'afani. Sambil di sini silahkan yang mau tanya jawab, monggo. Monggo Pak Alvan ya. Masih Pak. Silakan Pak. Mau nanya Pak. Tadi ada yang mau nanya. Ada kisah Rasulullah. Kita jalankan di Kalimantan. Ayo silakan. Apa yang kurang kita? Udah boleh dah. Kasih cabai masuk malah langsung nutup. Nggak tahu ya. Cabai yang mana? Asal bisa ya. Gue saya dulu. Kan orang nggak tahu apa sama cabai ya. Digunting cabai. Kemarin banyak barang. Oh pedesnya tak? Oh keringan tak? Tanya deh Ustaz. Yang lain ada yang nanya sih. Nanti Tanya deh. ini sebenarnya tidak terkait dengan klinik ya Ustaz ya. Tapi kalau kita dalami bahwa unsur dari syaitan itu kan apa ya, tidak berwujud ya. Gitu.
jawab seperti apa itu karena angin atau apa gitu. Nah itu mohon dijelaskan Pak Ustadz, semoga ini jadi bekal kita juga untuk pengetahuan kita juga gitu ya, sebenarnya seperti apa sih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pendewasaan buat kita yang belum tahu informasi, mudah-mudahan ini dibuat acuan agar kita lebih berhati-hati. Ya. Rasulullah pun sebelum jadi Rasul itu ketemu pendeta Rohim namanya. Rohim itu pendeta yang ma'rifat. Tinggi hari itu. Lalu kita pakai kitab Injil. Jadi Rasulullah belum mendapatkan apa namanya sholat zakat 5 waktu, masih kecil Rasul. Jadi dagang, belum dagang. Apa tuh mengembala kambing. Terus mau diajak ke Syam sama pamannya. Sebelum dagang ya, sebelum berdagang sama Khadijah, dia belajar dagang sama pamannya. Itu ketemu Rohim. Rohim itu pendeta. Kalau bisa dilihat, ya, ini namanya kalau di usul kita adalah ma'rifat. Ya. Kalau di tubuh kita adalah orang yang sudah dikasih kelebihan oleh Allah yang dibuka niatnya oleh Allah, namanya ma'rifat. Ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau orang sudah sampai ke situ tuh, masya Allah bisa melihat sesuatu. Ya, kayak si Kevin apa tuh? Si Kevin Pamuas apa tuh? Joko Gendeng. Si Joko Gendeng ya, sekarang udah tobat. Ya. Itu beliau baru di level melihat sesuatu. Harusnya dia jalan terus ke ma'rifat. Karena kalau sudah level ma'rifat itu tembok ini ditutup, dia ngerti siapa di sana ada berapa orang, dia mengerti. Ada nasab itu dibuka hatinya oleh Allah. Udah mau mencari ke sana. Kalau dia berhenti hanya melihat jin, bahasa jin, bahasa orang yang ada kepalanya jin itu ada yang ganteng, ada yang cantik, dan ada yang digambarkan tuh ada yang seperti ini. Ini pada ulama yang ma'rifat itu yang lagi jadah itu dia sedang berproses menjadi wali tapi gila. Ya. Dan itu sadar tahu nanti. Dia kalau sadar nanti tahu dia akan ketemu gagah itu. Karena kita tahu iman nggak percaya dengan adanya jin. Sesungguhnya jin itu sama Allah dibebaskan mau tempat tinggal di mana saja asalkan yang kelihatan mata tidak sulit dihuni mereka. Dia boleh di pohon, boleh di lubang, boleh di mana-mana. Karena jin itu bisa berubah wujud sama Allah. Jin itu 10 langkah lebih maju daripada manusia, tapi martabatnya lebih tinggi manusia. Tapi goibnya lebih hebat dari manusia. Menangan dia kalau jengkel sama kita disuruh nih tukang santet nih, namanya siapa? Suruh nih Wani Piro sampai malam-malam itu bongkar perutnya di setir radio lagunya. Gila kenapa sih Bil? Lagunya apa? Yang anak kecil itu lagunya tuh, yang lagu anak tuh lagu, ya kalau lagu sholat mending ada orang yang disantet seseorang dikasih lagu campur sari joget terus. Kalau lagunya tripping, lagu-lagu yang itu yang di diskotik juga terus. Apa santet itu ada? Ya ada yang punya, ya ada. Rasulullah aja disantet oleh Yahudi. Apa yang Rasulullah mau bacakan? Karena Rasulullah masuk didatangi oleh Jibril. Ya Rasul, di dalam perut ada rambut, ikatan rambut sampai jumlahnya 11. Terus bagaimana? Ya Jibril bacakan Al-Falaq sama An-Nas. Bacakan surat-surat pendek yang ada a'udzubillahnya, yang ada ta'awudnya. Suratnya ada ta'awudnya yang mana nih? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Katakanlah qul a'udzu, aku minta perlindungan, ya kan? Dari bangsa jin dan manusia yang berbuat jahat. Ya, namanya disebut al-mu'awwidzatain. Apa al-mu'awwidzatain? Kalau dapat tadi itu kejadian kalian. Al-Falaq sama An-Nas. Apa tadi? Apa surat al-mu'awwidzatain? Al-Falaq sama An-Nas. Kenapa disebut al-mu'awwidzatain? Ada 2 perlindungan. Kalau nirojim itu perlindungan kan? Ya, tapi disebut ul a'udzu birabbil falaq. La a'udzu itu artinya perlindungan dari Allah, bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau di dalam perut Rasul yang ada 11 bundelan kata yang dikirimkan melalui sihirnya Yahudi, maka
Dua surat itu ada 11 ayat. Setiap ayat yang dibaca qul a'udzu birabbil falaq itu rambutnya mufassal. Sampai qul a'udzu binas malikinas ya. Minal jinnati wan nas sampai itu 11 kali buntutan itu jadi hilang. Alhamdulillah. Selanjutnya minta ampun Rasulullah. Belum pernah Rasulullah separah itu sakitnya. Ternyata disantet oleh kaum Yahudi. Kalau Rasulullah aja belum bisa disantet, apalagi kita, Pak. Maka sering-seringlah kita sebelum tidur ada ruqyah mandiri. Kan para tasawuf kan ruqyah mandiri. Apa yang dibaca? Al-Ikhlas 3 kali, ya kan? Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas dan ayat kursi. Ulangi. Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi. Baru ditutup Bismika Allahumma ya Bismika. Sepanjang Rasulullah ayat yang akan kita baca. Alhamdulillah. Dapat ilmu satu lagi. Alhamdulillah. Kita jangan dulu yang ada. Ajan. Kok mati kabeh iki? Bro, nyalin bro. Ini masih ada berat. Sat. Malah kamu belum terkelolakan. Iya. Sisanya mana tuh? Misro. Yang ada gulanya. Bukan misro. Yang ada gula merahnya. Iya. Saya kalau ngaji malam Jumat, malam berbuanjur. Tidak tahu apa. Mesti dulu malam bikin singkong diparut dikasih gula itu, dikasih gula merah. Mesti Ini namanya misro. wah itu mah gula modern. Singkong. Parut, terus dibungkus, dikasih daun pisang, daunnya ada gulanya. Macam-macam. Bilang bergelas. Asik. Ya ini sesuai. Bre. Terima kasih. Oh yang itu. Makan kita di sana. Belanda bingung. Gimana caranya masukin gula? Gue nggak tahunan. Udah biarin. Nih ambil. Nah, tapi belum ada kesimpulan ya. Yang nanya lagi? Belum, tadi punya sampean tadi artinya goib itu ada. Ada ya? Ya, anak kecil bisa lihat ya. Yang berbuat dosa. Ya kadang-kadang kalau dia dari kawan bisa, kalau tahu bisa. Yang bisa melihat itu orang yang nggak punya dosa. Dia udah sejalan dia. Jadi kan Kanjeng Nabi itu melihat jin biasa, jamaah sama jin biasa. Ada nggak di Mekah ada masjid jin? Itu kalau jamaah itu rombongan jalan Pak, sama Rasulullah. Dan kita makanya ada salah satu sebab, tapi jangan diikuti ya. Nah, kalau kita sholat sendiri pakai imaman aja, karena kadang-kadang dia sering imam sama kita. Kalau kita nggak bisa bermakmum sama dia, tapi dia bisa bermakmum pada kita. Perempuan bisa bermakmum sama laki-laki.
ya kan? Nah, semua bangsa jin bisa bermakmum kepada seorang yang namanya Adam atau anak cucu Adam. Makanya kalau tanya saya, kalau kamu sholat di dalam ruangan sendiri, imaman aja. Karena bangsa jin berulang banyak yang makmum. Jin itu meninggalnya ribuan tahun. Anaknya banyak-banyak, di sana nggak ada nabi. Tapi dia udah meninggal. Enggak, ada yang meninggal, ada yang belum. Iya, karena umurnya ratusan tahun. Dia meninggalnya lama, meninggal juga. Oh, dia meninggal. Meninggal juga. Berarti dia beranak pinak juga ya. Beranak pinak juga. Meninggal juga. Kan awal kan Quran itu semua buat bangsa jin dan manusia. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul Mau setiap bernyawa pasti merasakan kematian. Kematian. Quran bukan bohong. Setiap yang bernyawa, mau nyamuk, mau ular, mau intik, mau ayam, mau apa saja yang bernyawa pasti merasakan kematian. Halo. Jadi kalau udah nanya ini bangsa jin mati nggak? Nah ini Qurannya. Kullu nafsin dha'iqatul mau. setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Iya. Cuman kalau jin itu masya Allah bertahun-tahun, jin itu bisa kayak asap, jin itu bisa lentur, bisa gepeng. Kalau misalkan nih kita lewat nih, dia temannya banyak, dia bisa lentur, dia bisa begini doang, nih. Elastis dia. Bentar, Tapi ini juga bisa nembus pintu ya, Pak ya? bisa bolongan apa aja bisa masuk kecuali kita pakai assalamu. Iya, maksudnya aku dari Android juga tuh nggak bisa nembus pintu gitu. Ya kalau sudah dipakai kita assalamualaikum, ya jin-jin kafir ya khususnya ya. Kalau jin-jin yang Islam ya enggak, sama hukumnya sama. Jin yang kafir itu senang kalau ada orang sedang, apalagi pengantin baru, senang nonton ya. Nimbrung ya? Nimbrung, Join. ikut menyemangati dan ikut masuk dalam dari jin setan itu larinya bisa jadi darah. Dia bisa jadi darah. Dia bisa jadi asap, bisa jadi darah, bisa jadi kucing. Kalian tidak tahu ada kucing, tahu tadi ya, ada kucing di situ. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Maaf. Ini sama-sama hamba Allah memikir. Jangan sombong. Kita pun nggak usah amin-amin. Assalamualaikum. Sama-sama makhluk Allah. Saya mau lewat. Itu. Jangan pohonnya gede. Bah, cucu mau lewat. Bukan begitu. Itu salah kaprah. Assalamualaikum wahai hamba-hamba Allah, sama-sama kita menjawab sama Allah. Kita mau pergi, kita mau lewat. Assalamualaikum. Udah sama dulu. Dia udah kan. Kalau yang kafir silakan, kalau yang kafir marah ya kan. Kalau yang Islam sama hukumnya. Dia kena hukum sama, dia kena hukum sama. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah wangi, baunya semuanya itu karena dia sedang makannya. Ya makannya macam-macam. Cempaka, kayak dimakan Susana apa itu? Tapi dia makan, Pak. Makan ya, tapi bukan kayak kita. Ada yang kalau kepengen nasi, kalau kepengen kembang. Ikan asin. Ya. Tulang-tulang bisa dibikin, Pak ya? Ya ada. Iya, ada. Kadang-kadang ada tulang dimakan dia apa aja, itu ada tulang mana dia bisa dia makan. Ikan asin. Dia nggak nampak, tapi dia bisa menyisakan barang yang ditinggal sama dia. Iya, benar-benar. Dia kalau ketemu manusia nasib juga nasib, kita ketemu dia nasib, dia ketemu kita nasib. Ya. Dia sebetulnya dia ngumpet, tapi dia kalau ketemu sama kita, ya sebetulnya ya biasa-biasa saja. Tapi buat dia pantangan juga kan, ngapain ketemu Allah? Yang bisa itu para rohim, para tukang ramal, para tukang dukun, itu bisa. Bapak bisa. Ya nggak mau. Saya kata guru saya nggak penting ketemu kayak gitu. Kan Robin. Kalau rupiah iya, kalau kita rupiah belajar dari rupiah, kita bisa tapi merasakan saja cukup. Iya. Kasih sensitif aja, misalkan di sini ada yang nempel, misalnya kayak cukup kita ada sensitivitas tangan kita ada, masya Allah. Gitu. Jadi sholawatin aja ada. Semua manusia tuh. Sama makan apa bisa masuk dia. Nanti mau ngaji ngantuk, ya itu semuanya. Kalau bisa besok ada rupiah masal di sini ya. Oh, gitu. Ya. Perlu Ya. Bisa Tapi kalau bisa. jerit, Bisa yang rupiah batin siapa? Ya nanti kita kasih tahu teorinya. Tadi sama jawabannya. Ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi. Ya, soalnya nanti kalau perempuan kan suka ikut-ikutan.
Kesurupan satu, kesurupan semua. Iya, kesurupan itu begitu modelnya. Ada yang takut satu, kesurupan semua. Nah, ini yang repot kita. Makanya sebelum kita rupiah masak, kasih tahu obat-obatnya siapa yang berapa berani siapa. Tadi dia salaman sama saya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai al-fatihah, al-fa'ilah, al-falaq, anas, ayat kursi. Salaman. Saya terima ijazah dari Pak Rohim, Kang Rohim, saya terima. Udah, nanti kalau ada orang tuh batin pakai itu, bacakan lagi tuh. Dosa rumahnya. Sebut Allah dari Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Ambil muka yang short, buang. Allahu Akbar. Dari laut kembali pada laut. Soal. Iya. Tapi pakai takbir ya. Allah. Kata tahu langsung melek. Iya, Pak, nggak mau. Aing mau. Aing mau. Aing mau. Ada yang jin begitu nggak mempan itu. Ada. Nggak mempan, ada yang nggak mempan. Karena dia levelnya udah tinggi lagi nih. Ya, baru kita rame-rame. Ganjil ya, 3 orang baca bareng-bareng. Ayo kita satukan visi misi kita. Maka kenapa orang-orang NU itu selalu berdoa bareng-bareng diaminkan? Kayak sapu dia. Sapu itu kalau satu dipatahkan gampang, tapi kalau berkumpul dengan 7 orang atau 100 sapu bisa nggak dipatahkan? Itu namanya menyatukan kekuatan bersama. Bukan di film tuh, film-film itu yang nyontoh santri, film-film itu yang nyontoh alim ulama, film-film itu ya Pak ya. Yuk doa bersama, si Malampir hijau, balas padi, jadi satu, goyang, apa jurus, lampah lumpuh, lampah lumpuh, Jalan goyang. ya itulah, itu yang mana media mah, action aja dia kan. Kalau orang-orang putih itu, orang-orang sihat nggak begitu, semuanya kau, langsung begitu, Allah, ya Allah, Allah. Langsung awal kan masuk ke jiwa, cahaya itu akan keluar, terus langsung merasuk kepada pikiran, akal langsung mengaruhi ya Allah, saya mau ya Allah, itu doang. Gitu. Jadi yang masuk bukan zatnya, bukan, tapi cahaya ilahinya. Ya, ada satu cahaya yang nampak sekali, ya kan, nampak sekali cahaya itu dan akan selalu menuntun kita karena simbolnya Rasulullah ada ilmu adalah cahaya. Cahaya ini kan begini nih, apa fungsi cahaya? Menerangi. Jadi kalau kita itu akan, kalau bangsa si Joko Budo tadi apa? Itu baru ketemu bangsa-bangsa jin, dia udah berhenti, akhirnya tukang santet. Iya, aku punya bapak angkat Pak, 3 tahun Pak. Saya Suwito pada jalannya. Suwito itu kumpul Pak. Oh, Mas Ito. 3 tahun ke bapak angkat saya itu. Itu prakteknya udah berapa puluh tahun tuh. Dari mulai bawah sampai ada 1,5 meter tuh menyatnya tuh, bekas menyatnya itu. Gila sampai segitu tingginya. Itu kalau punya musuh misalkan nih bupati nih. Saya kan melayani bagian kopi. Pasti transaksinya tahu di kamarnya khusus tuh bakar jin dulu. Terus kamu orang mana? Musuhmu orang mana? Musuh saya orang Sukabumi. Jadi saya langsung dia bawa menyangkut langsung makan langsung. Jin Sukabumi langsung. Jin Sukabumi tolong datang dia. Itu bupati itu matiin tuh. Seminggu ya, seminggu, matiin dia, seminggu, matiin dia. Siap dan gitu. Artinya pelan-pelan gitu. Enggak, kalau pelan-pelan. Sampai keluaran. Tetap saja, enggak saya mau mati seminggu. Ini bapak angkat saya, gila nggak? Saya ada 17 tahun udah di situ saya. Astagfirullahaladzim. 3 tahun saya di situ. Saya suruh nyacap ilmunya sama sekali sampai dipaksa saya suruh puasa. Saya pernah puasa di pohon itu, nggak boleh makan, nggak boleh turun. Dan sholatnya gimana? Ya saya pengen ngerti aja ya. Makanya itu. Oh ya, itu yang ada di situ. Yang ada di situ ada daun apa tuh yang karsen apa tuh? Seri. Iya, matang-matang tuh. Makan di situ gila kan seminggu. Gak boleh turun saya. Terus saya pernah suruh puasa di tengah kali yang ada pohon pisang yang kena abrasi apa namanya? Yang kena jatuh dari yang longsor itu kan. Ya, cari pohon yang ada tumbuh di dalam kali itu, kamu puasa di situ 11 hari. Pernah juga gila nggak? Aku takut buaya doang. Kenapa Pak? Puasa kejaran. Saya cuman nggak mau pakai itu apa? Saya nggak mau pakai. Saya puasa semua nggak mau mati orang tua aja saya. Saya nggak mau ada yang saya pakai. Jambe. Apa emang dapatnya? Wah, macam-macam. Bos, pokoknya yang ketemu itu macam-macam. Yang ketemu itu ya yang ada enggak dapatnya adalah ya ini dibacok nggak mempan, disilat nggak mempan, ditusuk nggak mempan, enggak saya pakai. Ini semua oke.
Enggak, tapi ada juga ada Pak yang ilmunya begitu ada. Ya ada. Lah kan saya ini pelaku. Oh gitu, pemain Bapak. Pelaku ngikutin bapak saya 3 tahun. Tapi saya kan ngomong tadi, gak ada yang sama kek. Nggak ada garansinya itu. Saya nggak ada sampai, saya ngurmatin aja supaya ngerti kayak apa sih. Dan itu tuh anak buahnya Pak Harto Pemuda, duduk ampi Pak. Anak buahnya tuh letan-letan semua, nggak ada yang berani. Mau ditembak tuh nggak mempan orang tua saya, orang tua anak saya. Itu anak buahnya Pak Harto. Anak buah Pak Harto tuh bukan ada 1, ribuan yang tidak mempan ditembak, termasuk bapak saya. Saya 17 tahun udah di situ Pak. Saya mendirikan madrasah, pengen menghancurkan ini, kalah. Teman-teman saya pesantren itu pengen menghancurkan dia supaya minggat dari situ, kalah. Saya kan mendirikan madrasah Pak, teman-teman di Soro di Pekalongan kan. Kepengennya saya supaya ini minggat dari situ. Gak taunya malah konangan saya. Kamu mau musik saya? Udah sini aja, nggak ada kelasnya orang sini sama saya begitu. Saya tahu nih gontor, saya tahu. Oh saya nggak berbuat baik, nggak berbuat jelek dengan dia memusuhi saya. Mungkin tamu-tamu saya bukan orang sini kok. Jadi bapak saya itu gondrong. Wah, anak buahnya tuh brimob, tentara semua. Orangnya luar biasa, ya. Begitu saya tahu tuh ya, saya doa setiap malam, ya Allah, supaya anak ini semua jadi santri. Setiap malam tuh di rumahnya itu saya ngedoa. Dan saya tuh kalau ngasih makan anjingnya 40. Sampai apa aku ngasih makan tuh saya pagi sama sore tuh ngasih makan saya. Saya tuh kalau pengajian, misalkan saya pengajian seperti ini, itu kalau saya 10:30 belum pulang, tuh anjingnya itu dilepas tuh. Bisa nyari saya loh. Buahnya itu warna bambu datang tuh. Jadi kalau 10:30 saya nggak pulang, sama bapak saya tuh dilepas tuh anjing. Majikan mau cari gitu. Perangkat, mau di mana tuh ketemu. Jejaknya saya tuh bisa ngerti, gila kan. Ya anjing tuh betul-betul penurut Pak. Si saya apalagi saya kasih makan tuh. Kalau saya bilang, apa pukul bangun, jangan deket-deket tuh. Ya takut dia sama saya kasih makan terus pagi sore. Pulang. Gak mau kalau nggak saya ke jalan. Wah, asal. Itu kalau suruh pukul nih semua dipukul sama anjing itu. Tinggal aku nunjuk aja itu. Betul-betul anjing itu. Terus bapak-bapak nuntut ilmunya di mana? Ya habis dari situ. Oh gitu. Iya, saya habis keluaran dulu. Tapi itu ilmu hitam gitu ya Pak? Ilmu enggak? Oh, tapi ada tumbal gitu kalau gitu. Ada. Oh, ada. Ada 10 dulu dengan perempuan macam-macam gitu. Sekarang Terus, Pak. masih nggak? Udah meninggal. Saya udah 35 tahun sebelum saya datang. Saya udah 25 tahun nggak ketemu. Saya ke sana, dia udah haji. Doa saya alhamdulillah dikabulkan Allah. Dan dia begitu saya datang, selamatan sekampung diundang semua. Saking bangganya ketemu saya lagi. Selamatan. Cuma dia ngomong, aku udah haji Mas, alhamdulillah. Cuma saya begitu berangkat masuk hotel, nggak ngerti apa-apa, gelap. Dan ngerti lagi ke pengumuman pulang. Ngomongnya begitu. Terus bapak nggak menjalankan apa-apa. Begitu saya datang ke Mekah, udah ngerti hotel, keluar gelap, nggak ngerti apa-apa. Begitu ada pengumuman pulang saya lihat lagi. Jadi saya ini mau pergi lagi, nanti saya mau dosa saya nggak bisa dihitung begitu. Ngaku langsung. Bersyukurnya saya udah bersahadat, kata bapak saya. Jadi saya bahagia bapak bisa masuk Islam bulan itu. Karena doa saya dulu di situ selama 3 tahun tuh, anak-anaknya alhamdulillah. Saya minta ya Allah, jangankan ini, engkau di Taif pun mendoakan Allah menjadi kaumin fa'inah mulai. Itu doa yang saya pakai setiap malam, saya berdoa itu yang dibawa Rasul ketika Taif dimusuhi, dilempari sampai keluar darah itu. Itu saya doakan di situ. Maka dari dulu tuh saya sepanjang jalan tuh dulu tuh merantau tuh paling lama di dia 3 tahun begitu. Karena saya penasarannya apa sih ilmunya gitu. Ini orang-orang yang saya cerita ini kepengen marahin, kepengen berguru gak? Gila gak? Iya. Banyak saya waktu saya tuh merantau tuh. Karena beliau kenal Dewi Lanjar, tahu gak Mas? Dewi Lanjar, siapa yang pernah kenal Dewi Lanjar? Siapa yang pernah kenal Dewi Lanjar? Ini Pak. Pak De? Pernah dengar Dewi Lanjar? Pernah dengar? Pernah dengar Dewi Lanjar? Oh, pernah Pak. Mega Mendung deh Pak. Oh. Itu bener Robin. Pak, kan itu kan kalau misalnya kan dia minta mau dimatiin orang itu gitu ya kan. Nah kan kita kan kematian itu di Allah yang tahu. Iya. Kenapa dia bisa mati gitu loh? Iya. Oke.
Ya itulah namanya takdir khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Allah itu akan mengabulkan, tapi belum tentu izinkan. Allah itu akan menjawab semua memerintahkan manusia, tapi belum tentu Allah ridho. Kalian membaca bismillah disalahgunakan silakan, tapi belum tentu Allah ridho. Tapi apa yang kamu minta Allah akan kabulkan, tapi belum tentu Allah ridho. Terserah mau pakai jalan apa, kan begitu. Ya, dikasih akal itu supaya bisa berpikir mana yang Allah ridho. Maka ikhtiar adalah memilih memutuskan yang Allah ridho, bukan yang nyolong, ya kan? Nanti gitu loh. Bisa mengerti yang kata. Allah kita tutup, Pak. Tutup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian minggu ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.